Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani, Stanbook A1H1200039. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langsung saja pada bab 5, yakni pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan, yang utamanya yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga berfungsi 1. Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Memberikan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. 2. Sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional itu adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi satu tempat pusat latihan atau training center manusia Indonesia di masa depan. 3. Masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni 1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang di lembaga atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. 2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik yang langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. 3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berperan memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni 1. Pembimbing dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemasaran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme berbelok dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme berbelok dari Lenizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. C. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Husserl, berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. D. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Trent, ahli pendidikan bangsa Jerman, berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai perubahan baik maupun perubahan buruk. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan yang klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya persekolahan, dari penguasa penjajah Belanda dan disusul oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pelajaran alam semesta. B. Pengajaran pusat perhatian. C. Sekolah kerja. D. Penggagasan proyek. Dan E. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. B. 2. Aliran pokok pendidikan Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa.
didirikan oleh Kiai Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk biaya yayasan. Selanjutnya didirikan Taman Indria atau Taman Kanak-kanak. 2. Ruang pendidik INS Kayu Tanam. A. Asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. Dan 5. Menentang intelektualisme. B. Usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS Kayu Tanam juga diharapkan melakukan penyegaran dan dinamisasi. Seiring dengan perkembangan masyarakat, ruang pendidik INS Kayu Tanam juga diharapkan melakukan penyegaran dan dinamisasi seiring dengan perkembangan masyarakat dan iptek. Di samping itu, upaya-upaya pengembangan ruang dilakukan dalam kerangka pengembangan Sisdiknas sebagai bagian dari usaha mewujudkan cita-cita ruang pendidik INS, yakni mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat sebagai supersistem. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air, yaitu 1. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. 2. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Di dalam TAP MPR RI tahun 1988 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dari jenis pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. A. Bagaimana tenaga kerja kependidikan difungsikan. B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. Dan E. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang disesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam perumusan tujuan pendidikan nasional. C. Saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Pertama, gerakan perubahan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan dana dan daya. Kedua, kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. A. Perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. B. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompoknya menghasilkan sesuatu yang indah. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. B. Masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. C. Masalah berada di guru. Dalam hubungannya dengan multi peran guru, maka masalah yang timbul ialah bagaimana guru dapat melakukan multi peran jika pada kebanyakan sekolah mereka adalah pejuang tunggal. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Keberadaan pendidikan dasar 9 tahun dan mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan Pasal 3 menyatakan tujuan pendidikan dasar. 2. Upaya penanggulangan. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. B. Pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam penetapan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjadi kemasyarakatan merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. D. Pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam jabatan perlu diperhatikan khusus. Oleh karena itu, tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lainnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Dan E. Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi dikatakan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatnya. Bab 8 Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan Program dan Pengelolaan Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang 3 hal, yakni kelembagaan pendidikan, program dan kurikulum pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. 1. Jalur pendidikan sekolah, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah. 2. Jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang. B. Jenjang pendidikan. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 tentang jenjang pendidikan. 1. Jenjang pendidikan dasar. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan dasar dan wajib belajar pada Pasal 14 Ayat 1 yang berbunyi, warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, dan ayat 2, warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. 2. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah luar biasa, pendidikan menengah kelintasan, dan pendidikan menengah keagamaan. 3. Jenjang pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi melaksanakan Tridharma Pendidikan. Tridharma Pendidikan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. 1. Pendidikan umum. Yang termaksud pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. 2. Pendidikan kejuruan seperti STM, SMTK, SMIP, SMIR, dan SMEA. 3. Pendidikan luar biasa. Yang termaksud pendidikan luar biasa adalah SDLB atau sekolah dasar luar biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah, masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tuna tunggul, dan tuna daksa serta tuna tahira. 4. Pendidikan kedinasan terdiri dari pendidikan tingkat menengah seperti SPK atau sekolah perawat kesehatan, dan yang termaksud pendidikan tingkat tinggi seperti APDN atau Akademi Pemerintah Dalam Negeri. 5. Pendidikan keagamaan.
Pendidikan keagamaan dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. B. Kurikulum program pendidikan. 1. Kurikulum nasional. 2. Kurikulum muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. B. Pembaruan kurikulum. C. Pembaruan pola masa studi. Dan D. Pembaruan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan tentang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah. Bab 9 Pendidikan dan Pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Pembangunan ekonomi dan industri mungkin dapat memenuhi aspek tertentu dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi mungkin tidak untuk kebutuhan spiritual yang lain. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha dasar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berpikir. Pendidikan adalah usaha dasar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. 2. Segi lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. Dan 3. Lingkungan masyarakat. 3. Segi jenjang pendidikan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 4. Segi pendidikan dengan kerja atau sektor kehidupan, meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, dan pertahanan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Untuk dapat menyusun suasana hidup yang diperlukan itu, sistem pendidikan harus dirubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai agent of social change atau agen perubahan sosial tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Struktur kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga pendidikannya, mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntunan baru tersebut. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. A. Hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. B. Aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa pengharapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrati, yang berarti pula bersifat wajar. C. Aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif, tetapi hal ini dimungkinkan oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 isinya ringkas sehingga sifatnya lugas. Seberapa pasal melandasi pendidikan sifatnya baik yang eksplisit, yaitu pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32, maupun yang implisit pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 34. D. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial, budaya, dan politik. E. Aspek kurikulum. Kurikulum dalam sistem pendidikan persekolahan di negara kita telah mengalami penyempurnaan dalam perjalanannya. Pada era Orde Lama, materi pelajaran 7 bahan zaman tahun 1950 sampai 1960-an menempati posisi penting dalam kurikulum, terutama kurikulum pendidikan tinggi. Demikian pemaparan materi yang dapat saya berikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.